Suamiku tuan dispenser. Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Di video kali ini aku bakal lanjutin kisah dari Aruf dan Keira yang part sebelumnya, part 2. Kemarin terakhir Keira itu ditinggalin di tempat parkir. Nah terus dia tuh dibekap sama orang, dia diculik. Kira-kira gimana ya reaksi Aruf ketika tahu kalau gadis yang dia sayangi diculik? Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita Aruf dan Keira. Suamiku tuan dispenser part 3. Setelah setengah jam meninggalkan Keira, Aruf pun kembali ke tempat parkir di mana Keira tadi ditinggalkan. Tetapi waktu si Aruf balik ke tempat itu, Keira udah nggak ada. Dia pun bingung dong, harus cari kemana. Dia pun muter-muter ke sekitar situ, nyariin Keira. Dia juga teriak-teriak, "Keira, kamu di mana sih? Aku kan bilang tadi nggak usah kemana-mana, kok kamu malah pergi?" Setelah beberapa menit dia nyariin tuh, akhirnya Pak Aruf punya inisiatif buat nelpon si Keira. Diambillah ponsel itu dari saku dia. Tapi sayangnya nomor itu nggak aktif. Nggak cuma sekali dia telepon, berkali-kali. Bahkan nggak cuma lewat WhatsApp, dia juga telepon lewat seluler. Tapi lagi-lagi nggak aktif dan nggak aktif. Aruf pun mencari kesana kemari, melihat ke arah sisi dari seluruh tempat parkir tersebut. Siapa tahu Keira lagi duduk atau lagi cari minum gitu kan. Nah, tapi tetap aja nggak ada. Terus dia tanyalah itu ke yang jaga tempat parkir sana ya. "Pak, apa Bapak lihat perempuan ini lewat sini?" Tanya Aruf sambil menunjukkan sebuah foto, yaitu foto Keira. Setelah beberapa lama, lelaki penjaga pintu keluar parkir itu mengamati, dan si foto Keira itu akhirnya jawaban yang tidak diinginkan oleh Aruf pun terdengar. "Maaf Pak, saya nggak lihat." Dalam pikiran Aruf itu berarti Keira masih ada di sekitar tempat parkir. Akhirnya dia kembali lagi. Namun seolah pikirannya buntu, dia itu nggak ingat kalau di sekitar situ juga ada sebuah CCTV. Ya meskipun CCTV itu nggak menjurus ke satu tempat, tapi setidaknya itu bisa sedikit membuat Aruf tahu di mana keberadaan Keira. Akhirnya Aruf pun memutuskan untuk ke ruangan CCTV yang ada di gedung kantornya tersebut. Kini Aruf pun sudah sampai di ruangan CCTV, di ruangan tempat semua CCTV sedang diawasi oleh seorang laki-laki yang bertugas di sana. Tanpa permisi, Aruf pun langsung menerobos masuk ke ruangan CCTV tersebut. Sontak saja, penjaga yang ada di sana pun terkejut karena melihat pemilik dari Yonas Corporation itu dengan wajah panik, dan sepertinya dia juga marah. Aruf pun langsung berkata, "Cepat cek CCTV di tempat parkir sekitar 30 menit yang lalu." Begitulah yang diperintahkan oleh Aruf kepada penjaga CCTV tersebut. Dengan sigap, penjaga CCTV tersebut langsung menuruti permintaan dan perkataan yang dilontarkan oleh Aruf. Sebab kalau tidak, dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan dihadapinya. Beberapa lama mengecek, CCTV tersebut tidak menunjukkan apapun. Bahkan CCTV tersebut seolah tenang-tenang saja, tidak ada yang mencurigakan. Bahkan pergerakan Keira pun tidak ada di sana. Sepertinya
sesuatu telah terjadi di CCTV tersebut. Entah itu oleh hacker atau memang ada konspirasi di dalam penculikan Keira ini. Setelah sekitar setengah jam mengecek seluruh CCTV, bahkan saat keluar dari pintu parkiran, CCTV pun dicek, tapi hasilnya sama-sama nihil. Hanya sebuah mobil yang mondar-mandir di sekitar sana. Cukup mencurigakan, tetapi bagi Aruf itu adalah suatu hal yang wajar. Karena setelah dan sebelum waktu yang Aruf tentukan tadi juga memang ada beberapa mobil yang lewat. Dan itu sudah hal biasa karena klien Aruf tidak hanya 1 atau 2 orang. Akhirnya setelah mengecek beberapa lama, petugas CCTV tersebut pun berkata, "Maaf beribu maaf Pak, saya tidak menemukan jejak yang Bapak inginkan." Dengan penuh kehati-hatian, lelaki itu pun berkata sambil menunduk, "Hah, apa maksudmu? Apa kamu sudah tidak ingin bekerja di sini? Hanya mengawasi seperti itu saja kamu tidak becus? Atau kamu tinggal kemana tadi?" Keadaan hening sejenak. Karena si penjaga CCTV tersebut sedang mengingat-ingat apa yang dilakukannya sekitar setengah jam yang lalu. "Jawab, jangan cuma diam," gertak Aruf lagi. Dengan mengumpulkan segala kekuatan yang dia miliki, akhirnya penjaga CCTV itu pun menjawab, "Maafkan saya Pak, tadi saya tinggal ke kamar mandi sebentar." "Lalu, di mana temanmu yang biasanya di sini?" tanya Aruf lagi. Karena memang di tempat CCTV tersebut tidak hanya 1 orang, melainkan ada 2 orang. Dan jika yang satu ke kamar mandi, seharusnya yang satu ada lagi di situ. Tapi saat itu juga Aruf tidak melihat ada yang di sana. Saya nggak tahu Pak, tadi dia di sini, tapi sekarang udah nggak ada." Dengan geram pun Aruf memegang kerah baju milik penjaga CCTV tersebut. "Maksudmu apa? Apa kamu berkonspirasi dengannya untuk menutupi semua ini? Apa kamu ada hubungannya dengan ini?" "Maafkan saya Pak," jawab lelaki itu dengan gugup. "Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang ini," katanya lagi. "Mungkin Bapak bisa tanyakan kepada teman saya." Lalu Aruf pun melepaskan pegangannya di kerah leher tersebut. Dan beberapa menit kemudian, setelah Aruf melepaskan kerah leher dari si penjaga CCTV yang sudah cukup berumur itu, lelaki yang dimaksud pun masuk. "Permisi Pak, maaf saya habis keluar sebentar." Aruf pun melihat lelaki itu dengan seksama. "Oh, ini yang menjaga CCTV dan terus tinggal pergi. Kamu tahu nggak, gara-gara kesalahan kamu, pacar saya hilang, diculik. Ini semua gara-gara kamu. Maksud Bapak apa?" Lelaki yang baru saja datang itu pun merasa tidak bersalah. Seketika Aruf juga mengangkat kerah leher lelaki yang ada di hadapannya itu dan hendak memukul dengan tangan kanannya yang sudah mengepal. Namun sebelum pukulan itu mendarat di pipi lelaki tadi, Adnan memergokinya dan menarik langsung tangan bos besarnya itu. "Sabar Tuan, sabar. Jangan emosi dulu," begitu kata Adnan. "Sabar kamu bilang? Gara-gara dia, Keira diculik, kamu tahu gak sih?" Aruf mulai naik pitam. Namun Adnan masih tetap mencoba menenangkan bosnya itu. "Tuan, apakah dengan begini Keira akan ditemukan? Tidak bukan?" Aruf terdiam.
Lalu dia pun melepaskan genggaman dari kerah baju lelaki tadi. Lebih baik kita mencoba cari Keira, karena di sini sudah pasti tidak ada. Aruf pun langsung menjawab lagi, cari, kita harus cari di mana, sedangkan jejak CCTV nggak ada. Setidaknya harusnya kita tahu kemana Keira dibawa, ke mobil apa. Kamu tahu nggak sih sepanik apa saya kehilangan dia? Adnan pun mencoba mengelus pundak lelaki yang ada di hadapannya. Kita coba cari di luar. Kita persempit lagi. Menit keberapa Anda meninggalkan Keira di sana? Lalu kita persempit lagi. Kita terus cari. Kalau dengan emosi seperti ini, semuanya akan berantakan, Tuan. Kata Adnan lagi mencoba menenangkan Aruf. Karena perkataan Adnan itu, akhirnya Aruf pun mulai mereda. Mereka terus menyisir satu demi satu CCTV, mulai dari dimana Aruf meninggalkan Keira, meskipun dia sudah tahu kalau jawabannya adalah tidak ada. Akhirnya Adnan pun memiliki sebuah ide berlian. Tuan, bagaimana jika aku mencoba mencari ke arah utara sambil mengecek di setiap toko-toko yang ada di depan kantor? Siapa tahu Nona Keira ada di sekitar sana, atau ada CCTV yang merekam sedikit saja pergerakan dari Nona Keira. Lalu aku harus kemana? Jawab Aruf lagi. Mungkin Tuan bisa ke arah selatan atau timur. Begitu usul Adnan. Baiklah, aku akan mencari Keira ke arah timur. Dan kamu sesegera mungkin kerahkan semua anak buah untuk mencari di mana keadaan Keira. Cepat. Dengan sigap, Adnan pun langsung mengiyakan perintah Aruf, dan Aruf sendiri langsung menuju ke parkiran untuk mencari Keira dengan segera. Aruf pun sampai di tempat parkir dan langsung masuk ke dalam mobil. Dia menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke arah timur dari kantornya. Dia benar-benar kebingungan harus mencari Keira kemana lagi. Sedangkan tidak ada sedikit pun petunjuk yang ditinggalkan oleh para penculik itu ataupun Keira sendiri. Penculik yang membawa gadis itu sepertinya memang penculik yang sangat handal dan profesional, sehingga CCTV pun bisa dikelabui. Walaupun Aruf tidak tahu menahu di mana Keira saat ini, tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia terus mencari dan mencari, lalu menelusuri setiap jalan yang ada di kotanya tersebut, yang dia kira ada sebuah kemungkinan Keira berada di sana. Namun, sejam sudah Aruf mencari ke sana kemari, tapi titik terang belum juga ditemukan. Begitu juga dengan anak buahnya yang dia kerahkan untuk mencari gadis cantik bernama Keira. Para anak buahnya itu belum mengabari satu patah kata pun tentang keadaan Keira. Padahal Aruf berharap besar jika Keira bisa ditemukan. Lelaki itu sangat takut jika para penjahat itu akan berbuat hal nekat. Mungkin membunuh atau melecehkan gadis yang sangat dia sayang itu. Karena tidak dipungkiri, meskipun Keira itu barbar dan ceplas-ceplok, tapi gadis itu tetap saja cantik dan menawan. Sambil terus menjalankan laju mobilnya, Aruf berpikir, siapakah yang menculik gadis yang dia sangat cintai itu? Apakah rival bisnisnya? Atau musuh di
gengnya. Ya, Aruf memang satu dari sekian banyak ketua geng yang ada di kota tersebut. Hingga di suatu saat di perjalanan dia pun mengingat sesuatu. Selain anak buahnya yang dia kerahkan, dia pun segera mengirim pesan ke grup chat geng motornya yang notabene adalah penguasa jalanan malam yang tanpa diketahui oleh orang. Ya, Aruf dan geng motornya itu memang terselubung. Dia akan ada jika ada balapan liar atau semacamnya. Dia juga akan ada jika dibutuhkan sebagai pengawal bayaran orang-orang terkenal, misalnya artis atau pejabat negara. Setelah dia mengerahkan seluruh anak buah dan gengnya, dia pun mulai melajukan mobilnya kembali. Namun baru beberapa menit berjalan, Aruf dikagetkan oleh sebuah dering ponsel yang sangat mengganggu dia. Dengan gerakan secepat kilat, Aruf mengangkat panggilan tersebut yang ternyata dari salah satu anak buahnya. Dia berpikir anak buahnya itu akan menyampaikan sebuah kabar baik tentang Keira. Atau mungkin mereka sudah menemukan di mana Keira berada. Atau paling tidak mereka sudah menemukan satu saja tanda bukti yang ditinggalkan oleh penculik dari Keira tersebut. Tanpa basa-basi, saat Aruf mengangkat teleponnya, dia langsung berkata, "Apa kalian sudah menemukan Keira? Atau jejak di mana penculik itu menculik Keira?" Belum, bos," jawab seseorang di seberang sana yang terdengar gugup dan bergetar saat berkata. Sepertinya dia tahu jika Aruf akan marah ketika dia menelpon karena hanya ingin melaporkan belum ada pergerakan tentang Keira. "Lalu, untuk apa kamu menghubungiku?" Saya hanya ingin melaporkan kalau sejauh ini kita tidak menemukan satupun barang bukti yang ditinggalkan oleh penculik yang menculik kekasih Tuan. "Langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan?" kata seseorang yang ada di seberang telepon tersebut. "Goblok. Terus cari dia sampai ketemu. Jangan laporkan apapun sebelum ada pergerakan yang berarti tentang penculikan ini. Kalian juga jangan menampakkan batang hidung kalian jika belum menemukan Keira atau menemukan barang bukti tentang dia," bentak Aruf lalu mematikan panggilan secara sepihak. Dia yang tengah kalut kini dibuat marah oleh anak buahnya sendiri. Dasar goblok. Bisa-bisanya dia melaporkan hal yang gak penting kayak gitu. Aruf menggerutu. Kemudian dia kembali memfokuskan pandangan ke jalan. Dia terus memperhatikan setiap kendaraan yang melintas, yang ada di depannya, kanan dan kirinya juga. Dia pun memperhatikan setiap orang yang ada di sekitarnya. Kali ini, Aruf melajukan mobilnya cukup pelan, karena dia tidak mau melewatkan jika Keira berjalan di sekelilingnya. Baru saja melaju beberapa meter, ponsel yang tadi Aruf simpan kasar ke dashboard kini kembali berdering. Aruf pun menoleh ke arah layar ponsel. Dia ingin memastikan siapa yang menelponnya. Jika menurutnya tidak penting, dia tidak akan pernah sudi untuk mengangkat telepon tersebut. Dia mengira hanya membuang-buang waktu dan juga pikirannya saja. Namun, rupanya yang menelpon adalah Adnan. Karena Adnan adalah orang kepercayaan sekaligus tangan kanan dari Aruf, Aruf pun langsung mengangkat teleponnya. Karena dia tentu saja berharap kali ini Adnan tidak akan mengecewakan dia
seperti biasanya. Ya Adnan, ada apa? Apa kau sudah menemukan bukti atau siapa dalang dari penculikan Kaira? Tanya Aruf ketus. Saya mengecek beberapa CCTV kantor, juga toko yang berada di sekitar kantor Tuan. Penculik Nona Kaira ternyata menggunakan mobil minibus berwarna putih. Tetapi mobil tersebut tidak memiliki plat nomor. Sepertinya sebelum beraksi, para penculik itu memang sudah menyiapkan segalanya dengan apik dan mulut. Sehingga sampai plat nomor pun dicopot dari tempatnya. Jelas Adnan panjang lebar. Lalu, informasi apa yang kau dapatkan lagi Adnan? Tanya Aruf tidak sabar. Kini dia memilih untuk menepikan mobilnya di bahu jalan. Dia harap informasi dari Adnan kini benar-benar bisa membuatnya mendapatkan titik terang di mana Kaira berada dan siapa dalang penculikan tersebut. Pelaku sepertinya berjumlah 3 orang atau lebih, karena 2 orang yang mengenakan penutup kepala keluar dari mobil lalu membekap Nona Kaira dan membawanya ke dalam mobil. Sedangkan sepertinya di dalam masih ada orang yang mengemudi. Karena 2 penculik yang menyekap Nona Kaira tadi, dia langsung duduk dan masuk ke jok belakang. Mereka berdua sepertinya mengapit Nona Kaira agar tidak bisa berkutik. Tapi, kau tahu itu semua dari mana? Tuan, kebetulan tadi saya menemui seorang perempuan yang sedang berbelanja di toko depan kantor. Sepertinya dia juga karyawan kantor Tuan. Tadi saya tanya kepadanya. Dia sempat melihat dari dalam mobil jika itulah yang dilakukan para penculik. Dia tidak bisa keluar dan mencoba menyelamatkan Nona Kaira karena dia melihat penculik itu juga membawa senjata tajam yang ditodongkan ke leher Nona Kaira. Namun perempuan tadi sempat mengikuti sejenak dan memperhatikan kemana mobil itu pergi. Pergi kemana mereka? Tanya Aruf keras. Mereka pergi ke arah utara kantor, Tuan. Beberapa menit yang lalu saya sudah menyampaikan kepada anak buah saya untuk mencari ke sana. Siapa tahu bisa ditemukan dengan segera. Bagus, sekarang posisimu di mana? Dengan sigap, Adnan pun langsung menjawab. Saya berada di kedai yang berjarak beberapa meter dari kantor. Saya masih mengecek CCTV yang berada di kedai-kedai dekat sini, Tuan. Baiklah, tunggu saya di sana. Saya akan menyusulmu ke sana. Setelah itu kita bergerak, mencari kemana para penculik itu pergi. Baik Tuan, jawab Adnan. Aruf pun langsung mematikan panggilan dan kembali meletakkan ponselnya di dashboard mobil. Setelah itu dia langsung memutar arah karena rupanya dia telah salah. Kaira dibawa ke arah utara sedangkan dirinya mencari ke arah timur. 1,5 jam kemudian Aruf tiba di kedai yang tadi dimaksud oleh tangan kanannya, yaitu Adnan. Dia langsung turun dan menghampiri Adnan yang sedang duduk di kedai tersebut. Bagaimana? Apa ada petunjuk lain yang kamu dapatkan? Tanya Aruf. Saya tidak menemukan petunjuk lain, Tuan, karena di toko-toko lainnya tidak terpasang CCTV. Tapi di toko sebelumnya, mobil tersebut dibawa oleh para penculik Nona Kaira. Di bagian belakang terdapat sebuah logo yang tak apa maksudnya. Sedangkan di bagian kanan mobil terlihat lecet dan bekas-bekas goresan. Adnan mulai menjelaskan semua yang dia ketahui. Selain dari CCTV, tadi dia juga sempat menginterogasi perempuan yang tadi dia dimaksud. Sekarang mari kita cari Kaira
dan pergi ke arah utara. Tanpa menunggu persetujuan dari lawan bicaranya itu, Aruf langsung saja melempar kunci mobil. Adnan yang memang sudah terbiasa dengan sikap Aruf yang seperti itu, dia langsung bisa mengimbangi. Lelaki itu langsung menangkap kunci mobil dengan mudah, padahal sebelumnya tuannya tidak memberinya aba-aba. Adnan pun membukakan pintu mobil untuk Aruf. Kemudian dia berjalan memutari mobil dan masuk ke dalam. Dia duduk di belakang kemudi. Tidak ingin membuang waktu lagi, Adnan pun segera memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Biasanya lelaki berbadan besar itu selalu memacu mobil dengan kecepatan sedang. Tetapi sekarang lain ceritanya. Saat ini, mereka sedang berada dalam posisi genting. Jadi dirinya memacu mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Sedangkan Aruf yang memang sudah terbiasa mengemudi dengan ugal-ugalan, tampak biasa saja saat Adnan membawa mobil kesayangannya itu. Karena saat ini Adnan yang sedang menyetir, jadi Aruf bisa lebih leluasa dan bebas melihat ke samping kiri dan kanan. Siapa tahu dia menemukan mobil yang dimaksud oleh Adnan tersebut. Di perjalanan, ponsel Aruf kembali berbunyi. Kini berasal dari nomor asing. Tadinya, Aruf ingin mengabaikan panggilan tersebut karena dia tidak ingin membuang waktu dan tenaganya. Tetapi, ternyata panggilan tersebut terus menerus dan intens. Ketika mati terus berbunyi lagi. Ketika mati terus berbunyi lagi seperti itu dan terus seperti itu. Namun ada dorongan lain yang berasal dari hatinya. Dia pun akhirnya mulai mengambil ponsel dan mengangkat panggilan tersebut. Aruf menempelkan ponselnya ke telinga. Lalu dia mendengar sebuah ucapan dari ujung sana. Hingga membuat dia berteriak dan memekik dengan cukup keras. Apa kau bilang? Mendengar tuannya setengah berteriak saat menerima panggilan membuat Adnan pun terkejut dan keheranan. Akhirnya, lelaki yang sedang mengemudi itu memelankan laju mobilnya. Takut jika sang tuan terganggu dan merasa tidak nyaman karena dia mengemudi terlalu cepat. Ada apa tuan? Tanya Adnan. Ini tentang Keira. Kau jangan main-main tentang gadis itu. Aruf tidak menjawab pertanyaan Adnan, tetapi dia masih sibuk berkata dengan laki yang menelponnya tadi. Kira-kira itu dari siapa ya? Apa dari penculik itu? Kalau iya dari penculiknya, kira-kira tadi dia bilang apa? Kok sampai bikin si Aruf terkejut gitu? Jangan-jangan kira dia apa-apain lagi. Aduh, kok aku jadi takut ya, kasihan sama dia. Kalian penasaran gak? Kemana penculik itu membawa Keira pergi? Dan siapa sih yang nelfon Aruf sampai Aruf kelihatan panik dan berteriak seperti itu? Nantikan jawabannya di part 4 dalam cerita bersambung yang judulnya Suamiku Tuan Dispenser. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka video kali ini, dan juga yang belum subscribe silakan tekan subscribe ya. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.